apakah orang yang jauh dari Allah akan mendapatkan hal? Jawabannya tidak. Tapi sesuatu yang mirip dengan hal itu ada. Itu ilmu nanti kaitannya. Kalau dalam ceritanya Nabi Musa, mukjizat dan sihir Nabi Musa, bedanya itu. Jadi kalau mukjizat itu hal, tapi kalau sihirnya tentaranya atau tukang sihirnya Raja Fir'aun itu yang ilmu. Dua-duanya sama. Nabi Musa ya bisa sihir, tukang sihirnya ya bisa sihir. Tapi bedanya kalau Nabi Musa itu hal, mendapatkannya hal, hadiah dari Allah. Tapi kalau yang tukang sihir itu belajar. Bedanya di situ. Tapi bentuknya mirip. Kadang bisa dalam bentuk sihir, kadang bisa dalam bentuk ilmu kesaktian, kadang kesaktian ya, bukan ilmu. Kadang bisa dalam bentuk penglihatan alam gaib, kadang bisa dalam bentuk mendengar alam itu berzikir. Jadi mendengar suket zikiran, mendengar ada binatang lagi zikir, mendengar semut pada ngomong. Itu kalau dalam cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa komunikasi dengan semut. Itu hal. Ada ilmu kebatinan atau ilmu mistik, ilmu klinik, itu juga ilmu. Itu ilmu ya, bisa dipelajari. Dan bentuknya atau hasilnya itu mirip-mirip itu tadi yang hal itu. Bedanya kalau hal itu hadiah, kalau ilmu kebatinan, klinik, supranatural dan sejenisnya itu belajar. Dan belajarnya itu tidak pakai buku, tapi pakai tirakat. Tirakat, tapa brata, atau apa lagi ya? Tirakat, tapa brata, macam-macam. Tirakatnya macam-macam, tergantung gurunya pesannya apa, atau pesannya guru si guru apa. Kamu puasa 3 bulan berturut-turut, atau kamu puasa ngebleng itu puasa tidak makan tidak minum, dari mulai tergantung 40 hari atau 70 hari atau cuma 3 hari. Ada yang dipendem dikubur hidup-hidup, ada model begitu, ada yang dikubur cuman segini tok. Jadi gurunya bikin lubang terus ditanam di situ, diuruk, tapi ditinggalkan kepalanya selama seminggu kayak atau berapa hari gitu. Itu cara belajarnya ilmu kebatinan, supranatural, klinik. Semakin tirakatnya susah, itu semakin ampuh. Semakin tirakatnya mudah, itu ya bisa, tapi nggak ampuh. Cara senjata ya, kamu punya pedang ya bisa untuk membabat tanaman ya bisa, tapi nggak ampuh. Seperti kamu punya golok tapi bisa merasakan kan, atau pisau di dapur, ini pisau tajam, ini pisau tumpul, bisa kan membedakan. Kalau pisau tumpul kan untuk memotong bawang, itu kan enak banget, ces. Tapi kalau yang tumpul kan kadang malah meleset. Itu di ilmu supranatural, ilmu klinik, ilmu mistik. Semakin tirakatnya ampuh, itu semakin sakti, itu semakin tajam itu ilmu hasilnya. Beda dengan hal. Kalau hal itu memang tidak dicari. Justru kalau orang yang sedang menjalani kehidupan mendekat kepada Allah tadi, yang dicari malah halnya, itu malah sesat jadinya, tersesat. Yang dicari itu Allahnya, hal itu hanya hadiah. Malah bisa jadi hal itu ujian, cobaan atau rintangan. Justru kalau sebaliknya ya, yang dicari malah halnya, itu malah sesat itu. Menyesatkan, nggak akan sampai kepada makom tertinggi. Kalau yang bahasa Jawanya ketungkul apa? Sibuk di ngurusi hal, terlalu asik di hal.
Kamu ikut thariqah misalnya, terus setelah ikut thariqah tiba-tiba kamu bisa jadi dukun. Misal ini yang paling mudah yang sering terjadi. Kamu jadi dukun terus asik di situ. Asik karena tamunya banyak, amplopnya banyak. Terus setiap hari ada tamu, ada temannya dan seterusnya. Kamu terlalu asik di situ, itu kamu tersesat itu nanti. Dalam arti kamu tidak akan pernah sampai kepada makom tertinggi kalau hanya sibuk di ngurusi itu hal itu. Nanti tingkat-tingkatan. Jadi hal yang paling rendah ya itulah katakanlah, atau tingkatan yang rendah ya hal itulah, bisa lihat alam gaib, lihat jin, kaitannya alam gaib itu. Nanti makom tertinggi lagi alam malakut, makom tertinggi lagi ada dan seterusnya sana. Sampai yang kemarin dibahas Nur Muhammad. Siapa kemarin ya yang Al-Halad siapa ya? Itu kan tahu atau lihat Nur Muhammad itu hal. Pengalaman bisa tahu Nur Muhammad atau lihat Nur Muhammad wujudnya seperti apa. Itu hal. Diusahakan nggak bisa. Kamu zikir sekian ratus kemudian hanya untuk nyari itu jadinya bukan tasawuf, itu ilmu kebatinan, ilmu klinik gitu jadinya. Kamu zikir sholawat, zikir la ilaha illallah 1000 kali supaya bisa lihat hantu, itu namanya bukan tasawuf, itu kebatinan atau klinik atau mistik. Jadi kalau tasawuf itu yang dicari itu Allah murni. Kalau kamu nyarinya Allah, bilangnya nyari Allah, tapi sebetulnya kamu punya mindset bahwa kalau orang yang dekat dengan Allah itu kaya gitu. Misal ya, orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya enak, istrinya cantik atau duitnya banyak gitu. Itu juga kamu belum murni, niatnya belum murni. Jadi kalau yang niatnya murni mendekat kepada Allah, apapun yang terjadi diterima. Setelah mendekat kepada Allah kemudian jadi usahanya bangkrut, kuliahnya gagal, istrinya minta cerai, anaknya mati semua, itu nggak masalah, nggak soal. Jadi harus kemurnian niat itu dilihat dari situ. Bilangnya mendekat kepada Allah, tapi yang dicari malah emas, harta, kedudukan, mie ayam. Atau malah yang dicari halnya itu tadi, itu tersesat namanya.